Selamat datang kembali di KeyCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Oke, sebagai pemanasan jari-jari pada tutorial kali ini, kita akan belajar beberapa bagian dasar HTML. Di antaranya HTML document, HTML headings, dan HTML paragraph. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat sebuah folder terlebih dahulu agar file-file websitenya kita itu rapi. Ya, tentunya biar kita nggak bingung saat nyari file-filenya ya. Dan cara buat folder tentunya teman-teman sudah pada tahu ya. Untuk saat ini kita buat sebuah folder di direktori D saja ya, dengan cara masuk ke Windows Explorer, dan pada bagian toolbar ini teman-teman klik new folder, dan silahkan teman-teman kasih nama foldernya, terserah. Di sini saya akan membuat folder dengan nama belajar membuat website. Oke, folder ini belum ada isinya. Nah, kita akan membuka folder yang barusan kita buat di Visual Studio Code. Teman-teman sudah tahu ya. Kalau teman-teman ada yang belum menginstal VS Code, silahkan ke tutorial kami yang sebelumnya untuk mengikuti cara mendownload VS Code dan menginstalnya. Oke, karena saya sudah menginstal, maka saya akan membuka folder yang baru saja saya buat dengan cara klik kanan folder tersebut dan pilih Open with Code. Nah, icon yang ini adalah icon dari VS Code ya. Jadi teman-teman klik saja agar membukanya di Visual Studio Code. Oke, seperti ini tampilan dari VS Code ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya teman-teman setting VS Code ini agar setiap code yang kita ketik dia tersimpan secara otomatis. Boleh juga sih teman-teman tinggal file save atau Ctrl S juga boleh. Namun kadang-kadang kita itu lupa. Jadi mungkin sebaiknya VS Code ini kita setting sehingga file yang kita ketik itu otomatis tersimpan. Caranya adalah teman-teman klik file, terus pilih auto save. Nah, karena saya sudah setting, maka ada tanda checklist di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat sebuah file. Caranya seperti apa? Teman-teman arahkan mouse di ini folder yang kita buat ya teman-teman. Nah, sebelah kanannya ini ada new file, terus kanannya juga ada new folder. Nah, karena kita mau buat file baru, maka kita pilih yang ini. Dan file pertama yang akan kita buat adalah index.html, enter.
Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan belajar yang namanya HTML document. HTML document itu apa sih maksudnya ya? Mungkin teman-teman berpikir apa yang akan diajarkan dalam HTML document. Oke, kita akan membuat isi dari HTML document biar teman-teman tidak bingung. Kita langsung membuat sebuah file. Maksudnya kita akan membuat sebuah dokumen HTML ya. Caranya adalah teman-teman ketik tanda seru, nah dia akan muncul seperti ini. Nah saat dia muncul seperti itu, teman-teman tekan enter. Nah ini enaknya kita memakai VS Code ya, karena VS Code ini sudah memudahkan kita. Jadi kita tidak harus ketik satu persatu, buka kurung, tutup kurung, lebih besar, tanda lebih kecil. Nah seperti itu teman-teman. Itu enaknya memakai VS Code. Oke, kita langsung pada inti pembahasan kita. Kalau kita lihat isi dari index.html ini, di situ bahwa sebuah dokumen HTML itu dimulai dengan doctype. Seperti ini teman-teman. Doctype HTML. Kemudian dokumen HTML itu sendiri dimulai atau diawali dengan tag HTML dan ada penutupnya HTML juga ya. Jadi diawali dengan HTML, diakhiri dengan HTML seperti ini teman-teman. Kemudian bagian yang akan ditampilkan di browser adalah bagian body. Ini bagian body, ini pembukanya dan ini penutupnya. Jadi setiap apapun yang kita ketikkan di antara body dan body itu akan ditampilkan di browser teman-teman. Beda dengan bagian kita lihat line 7 ya, baris nomor 7 ini ada title. Nah kalau title ini akan ditampilkan di judul dari sebuah browser. Misalnya kita isi titlenya dengan belajar HTML dasar. Kemudian pada bagian body ini misalnya saya ingin membuat sebuah judul ya, maksudnya judul dalam isi dari website tersebut. Misalnya saya buat judulnya dengan H1 belajar HTML dasar. Kemudian ini adalah sebuah paragraf. Oke teman-teman. Nah ini karena dalam bodinya ini sudah ada isinya, kita akan mencoba untuk menampilkannya di browser. Caranya adalah
teman-teman klik kanan, kemudian open in default browser. Misalnya saya klik ini. Nah, karena default browser yang saya pakai itu Google Chrome ya teman-teman. Jadi ya di Google Chrome-nya itu munculnya seperti ini. Nah, ini yang bagian body. Yang baris antara baris 9 sampai baris ke 12. Dia muncul di browsernya seperti ini teman-teman. Sedangkan title yang paling atas, yang line 7 ini munculnya di bagian paling atas dari browsernya. Oke, teman-teman bisa paham itu. Oke, ini adalah dokumen dari HTML ya, teman-teman. Nah, cara untuk menampilkan di browser itu cara yang pertama tadi itu kita klik kanan terus open in default browser ya. Dan cara yang kedua adalah teman-teman cari folder yang tadi teman-teman buat. Tadi saya di sini membuat dengan folder belajar membuat website. Double klik, terus lihat ini file yang teman-teman buat tadi. Caranya untuk membuka di browser teman-teman double klik. Nah, ini karena saya pakai Google Chrome, jadi icon ini adalah icon dari Google Chrome. Double klik. Ya, ini sama juga menampilkannya di browser. Jadi terserah teman-teman pilih yang mana yang gampang dan nyaman buat teman-teman ya. Ya, saya mau jelaskan sedikit bagaimana enaknya memakai Visual Studio Code. Enaknya kalau kita pakai Visual Studio Code ini, kita tidak harus mengetik secara manual setiap code. Misalnya saya ingin membuat H1 seperti yang di atas ini ya teman-teman. Nah, kalau di Notepad teman-teman harus ketik tanda lebih kecil, terus H1, terus tanda lebih besar, dan seterusnya. Tapi enaknya di VS Code ini, teman-teman ketik saja H1, enter, maka dia secara otomatis akan membuatkan kita tag dari H1. Atau misalnya saya ingin membuat paragraf, misalnya P, terus saya enter, ya ini sudah terbentuk atribut yang kita inginkan ya untuk paragraf. Banyak sekali kemudahan yang disediakan oleh VS Code. Oke teman-teman, ini adalah penjelasan dari HTML document. Kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai HTML headings. Nah, untuk HTML headings ini atributnya adalah H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Atau HTML headings itu didefinisikan dengan H1 sampai H6. Oke, kita langsung membuat sebuah file baru dengan cara klik icon new file. Terus kita kasih nama headings, terserah teman-teman.
headings.html, enter. Oke, seperti biasa untuk membuat sebuah dokumen HTML, teman-teman ketik tanda seru terus enter. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa headings itu didefinisikan dengan H1 sampai H6. Oke, kita langsung aja H1, misalnya H1 ini adalah H1 H3, H4, H5, H6. Ini H2, H3, H4, H5, H6. Oke. Sekarang kita coba melihat hasilnya di browser, teman-teman. Caranya sama juga, yaitu klik kanan, open in default browser. Oke. Seperti ini hasilnya, teman-teman. Kalau kita lihat H1 itu ukuran hurufnya itu paling besar. Kemudian H2, H3, dan yang paling kecil itu adalah H6. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ukuran hurufnya itu kan pasti teman-teman berpikir gini, bagaimana kalau saya ingin hurufnya itu lebih besar dari itu? Oke, itu caranya adalah kita akan menggunakan styling, yaitu CSS. Namun untuk kesempatan ini kita belum membahas mengenai CSS ya. Itu kita akan bahas pada kesempatan berikutnya, teman-teman. Oke. Untuk H1 sampai H6 seperti ini, teman-teman. Dan hasilnya H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Oke, semoga teman-teman bisa paham. Oke, teman-teman, penjelasan untuk headings saya cukupkan sampai sekian, dan kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu HTML paragraf. Kalau HTML paragraf ini, ya menurut saya teman-teman mungkin sudah pada tahu apa sih paragraf itu ya. Untuk jelasnya, kita akan membuat sebuah file dan cara new file, dan kita kasih nama paragraf.html, enter. Oke, seperti biasa untuk membuat sebuah dokumen HTML, ketik tanda seru, enter. Oke, pada bagian body kita akan membuat yang namanya paragraf. Paragraf itu didefinisikan dengan P. Oke, sekarang saya ketik P dan saya enter. Terus saya buat tulisan ini adalah paragraf. Terus ini
juga sebuah paragraf. Sekali lagi, ini paragraf terakhir. Kalau untuk title-nya silahkan teman-teman mau ganti atau tidak juga nggak apa-apa. Oke, coba kita, karena sudah tersimpan secara otomatis, maka kita langsung jalankan di browser ya. Klik kanan, open in default browser. Oke, seperti ini teman-teman. Ini hasilnya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita belajar 3 bagian ya. Yang pertama HTML document, yang kedua HTML headings, dan yang ketiga HTML paragraph. Oke teman-teman, semoga video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa, jika teman-teman ingin mendapatkan update terbaru dari kami setiap kami mengupload video terbaru, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam Key Coder.